Saudara-saudari, kami mohon dengarkanlah konten ini baik-baik dan tuntas, supaya faham dan tidak gagal faham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Beliau kemudian ditanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ulama su. Jadi, sekarang kita faham bahwa ada makhluk, yang daya rusaknya lebih mengkhawatirkan ketimbang Dajjal. Yaitu ulama su. Ulama adalah orang yang berilmu. Tetapi ulama su, adalah ulama atau pemuka agama yang rusak. Baik rusak akidahnya, rusak syariatnya, atau rusak akhlaknya, ulama semacam ini, sebaiknya dijauhi sejauh-jauhnya. Ulama merupakan pemuka agama, yang mengayomi, membina dan mendidik masyarakat, supaya menjadi pribadi yang baik. Ulama selalu memberi contoh dan tauladan yang baik, dengan ucapan dan perbuatannya. Namun ulama su, malah justru sebaliknya, ia menganjurkan kebaikan tapi perbuatannya, tidak mencerminkan demikian. Ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Ulama su, memberi contoh dan tauladan yang buruk kepada masyarakat. Ini sangat berbahaya. Masyarakat bisa tertipu. Karena bisa saja masyarakat mengira yang dilakukannya adalah kebaikan, karena ia dianggap seorang ulama atau ditokohkan, sehingga masyarakat mencontohnya. Padahal sejatinya itu adalah keburukan. Memaknai hadis di atas, Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, menjelaskan alasan kekhawatiran Rasulullah tersebut, karena Dajjal memang memiliki tujuan untuk menyesatkan manusia. Dan ulama su, walaupun lidah dan ucapannya memalingkan manusia dari kesesatan, tetapi amal perbuatan dan keadaannya, justru mengajak manusia ke arah yang menyesatkan. Dajjal itu nyata, sangat jelas bentuk dan visinya. Dajjal diutus di akhir zaman, untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, dosa dan keburukan, hingga manusia terjerumus masuk ke dalam api neraka jahanam. Adapun ciri-ciri ulama su, menurut Imam Al-Ghazali, di antaranya adalah: pertama, ia pergunakan ilmunya sebagai sarana memperbanyak harta. Ilmu tersebut menjadi tumpuan meraih sasaran duniawi. Kedua, ia menggunakan ilmunya untuk berbangga dengan kedudukannya, dan ia menyombongkan diri dengan jumlah besar pengikutnya. Ketiga, ia masih mengira dirinya mempunyai posisi istimewa di sisi Allah, karena ciri-ciri, pakaian dan kepandaiannya berbicara yang seperti ulama, padahal ia begitu tamak kepada dunia secara lahir dan batin. Ulama su merupakan golongan orang-orang merugi, seperti yang digambarkan dalam hadits Nabi sebagai berikut. Siapa yang bertambah ilmu, tetapi tidak bertambah hidayah, ia hanya bertambah jauh dari Allah. Sekian, mudah-mudahan kita semua, terhindar dari fitnah ulama su dan fitnah Dajjal. Amin. Dan, jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.